어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifa Putri Maharani dengan NPM 224111031 kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas manajemen sumber daya manusia tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengertian. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia yang melibatkan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Next, ada manfaat. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas dengan merencanakan kebutuhan SDM yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki jumlah karyawan yang cukup dengan keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini dapat membantu meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, ada penghematan biaya. Perencanaan sumber daya manusia yang baik dapat membantu organisasi menghindari biaya yang terkait dengan rekrutmen, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja yang tidak perlu. Dengan memiliki tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat, perusahaan dapat menghindari kelebihan atau kekurangan karyawan yang dapat mempengaruhi keuangan mereka. Lalu ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan, perencanaan sumber daya manusia juga melibatkan pengembangan karyawan yang ada. Ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, membantu mereka dalam mencapai potensi mereka, dan mendorong retensi karyawan. Lalu ada adaptasi terhadap perubahan. Adaptasi terhadap perubahan, organisasi yang merencanakan sumber daya manusia dengan baik lebih siap menghadapi perusahaan eksternal seperti perubahan pasar atau teknologi. Mereka dapat dengan cepat menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia mereka sesuai dengan perubahan ini. Lalu ada meningkatkan kualitas karyawan. Dengan merencanakan dan melaksanakan proses seleksi dan rekrutmen yang baik, organisasi dapat lebih mudah menemukan dan memperkerjakan individu yang memiliki keterampilan, pengalaman, dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Next, ada menyelaraskan tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia memungkinkan organisasi untuk menghubungkan tujuan strategis mereka dengan kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Ini membantu memastikan bahwa setiap karyawan bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, ada meningkatkan kepuasan karyawan. Ketika karyawan melihat bahwa organisasi peduli tentang perkembangan dan kesejahteraan, mereka cenderung lebih puas. Ini dapat mengurangi tingkat kepergantian karyawan dan meningkatkan retensi. Next, ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Tahap pertama dalam perencanaan ini adalah menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di organisasi. Ini melibatkan mengevaluasi tujuan organisasi, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang diperlukan, dan memahami kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan pengembangan yaitu adalah setelah menentukan kebutuhan sumber daya manusia saat ini, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengembangan di masa depan. Ini melibatkan mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan perubahan organisasi. Next, ada penganalisis laporan dan data SDM. Pada tahap ini, perencanaan sumber daya manusia melibatkan menganalisis laporan dan data sumber daya manusia yang ada, seperti tingkat turnover karyawan, evaluasi kerja, kehadiran, dan informasi lainnya. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren, masalah, atau peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia. Lalu ada merumuskan strategi perencanaan sumber daya manusia. Berdasarkan analisis kebutuhan sumber daya manusia dan data yang ada, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi perencanaan. Strategi ini mencakup pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan mengembangkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi. Next, ada menetapkan rencana tindakan.
Setelah strategi perencanaan sumber daya dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tindakan untuk spesifik untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Rencana tindakan ini mencakup kegiatan seperti merekrut karyawan baru, menyediakan pelatihan dan pengembangan, serta mengidentifikasikan langkah-langkah untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Lalu nomor 6 ada pelaksanaan dan pengawasan. Setelah rencana tindakan ditetapkan, tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan pelaksanaan kegiatan perencanaan sumber daya manusia seperti perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Selama pelaksanaan ini penting untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Tahap terakhir dalam proses perencanaan sumber daya manusia adalah evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan perencanaan sumber daya manusia dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Next, ada faktor-faktor. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada perubahan atau change. Faktor yang selanjutnya yaitu perubahan, karena perubahan bisa saja terjadi kapanpun, sehingga HR bisa saja berpikir kreatif dan fleksibel agar kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir ada teknologi atau teknologi. Seorang HR bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional perusahaan. Next, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut ada beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan produktivitas. Perencanaan sumber daya manusia dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasikan kebutuhan tenaga kerja yang tepat dan memastikan bahwa jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan tersedia. Dengan demikian, organisasi dapat menjaga produktivitas tinggi karena memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Next, ada mengurangi biaya. Dengan perencanaan sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat menghindari kelebihan karyawan yang tidak diperlukan, yang dapat mengurangi biaya dalam hal gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Next, ada penyelarasan dengan tujuan strategis. Perencanaan sumber daya manusia membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategis dengan memastikan bahwa sumber daya manusia sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Ini membantu mengarahkan upaya karyawan ke arah yang benar. Next, ada pengembangan karyawan melalui perencanaan SDM. Organisasi dapat mengidentifikasi peluang pengembangan dan pelatihan bagi karyawan. Ini membantu dalam meningkatkan keterampilan dan kompensasi karyawan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja mereka. Next, ada pengelolaan krisis. Dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik, organisasi dapat lebih siap menghadapi perubahan tak terduga, seperti krisis ekonomi, penurunan penjualan, atau perubahan pasar. Berikut adalah beberapa kekurangan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah kehilangan bakat. Tanpa perencanaan sumber daya manusia yang baik, organisasi mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi, merekrut, dan mempertahankan bakat yang diperlukan. Ini dapat mengakibatkan kehilangan karyawan berpotensi yang mungkin pergi mencari peluang yang lebih baik. Lalu ada inefisiensi operasional. Perencanaan SDM yang buruk dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara kebutuhan organisasi dan jumlah serta keterampilan karyawan yang tersedia. Next, ada ketidakstabilan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia yang tidak memadai dengan mengakibatkan fluktuasi karyawan yang tinggi. Karyawan mungkin merasa tidak puas atau tidak dihargai, dapat menyebabkan tingkat turnover yang tinggi dan tidak kestabilan dalam organisasi. Dan next, ada ketidaksesuaian dengan perubahan. Lalu ada ketidaksetaraan dan diskriminasi. Next, tujuan-tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada mencapai tujuan organisasi. Mencapai tujuan organisasi, salah satu tujuan utama perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategisnya. Next, ada pengembangan karyawan. Perencanaan sumber daya manusia dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa karyawan mereka harus berkembang dengan meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis. Next, ada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.
Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah yang tepat dari karyawan yang berbagai jenis keterampilan dan kompetensi. Lalu ada efisiensi dan produktivitas. Next ada pengelolaan biaya. Pengelolaan biaya, perencanaan sumber daya manusia dapat membantu dalam mengelola biaya sumber daya manusia dengan lebih efisien. Ini termasuk pengelolaan biaya rekrutmen, pelatihan, dan penggantian karyawan. Terima kasih atas penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih telah menyimak video ini. Saya akhiri, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.